Salam Sobat Budaya. Kini saya sedang berada di depan gedung Pendopo Agung. Pendopo Agung, suatu ruang serbaguna, ruang pertemuan berukuran lebih kurang 22 kali 22 meter, beratap sirap dan kemudian berlantai marmer. Gedung ini menjadi penting bagi sejarah karena lokasinya menempati situs sejarah yang paling inti dari Kerajaan Majapahit. Diperkirakan di sini dulu terdapat bangunan-bangunan penting, walaupun tidak kita katakan sebagai istana, tetapi bangunan-bangunan bersejarah pada zaman Majapahit, yang mana bangunan-bangunan tersebut cukup penting keberadaannya di kerajaan tersebut. Pada tahun 1966, situs bersejarah tersebut kemudian terpaksa direlakan demi terbangunnya bangunan yang ada di belakang kita, yaitu Gedung Agung. Yang mana kita ketahui bahwa Gedung Agung ini atau Pendopo Agung ini dibangun oleh Kodam 5 Brawijaya untuk difungsikan seperti yang kita katakan tadi sebagai ruang serbaguna. Di sini sebagai situs Majapahit yang asli masih terdapat beberapa peninggalan Majapahit. Di antaranya bisa kita lihat umpak-umpak dari Kerajaan Majapahit yang begitu besar dan perkasa masih kita lihat ada di dalam sana, serta beberapa peninggalan lain yang dipercaya masyarakat sebagai peninggalan Majapahit. Pendopo Agung ini lantas kemudian menjadi semacam tempat yang tak dapat kita nafikan begitu saja keberadaannya di dalam sejarah Majapahit. Karena memang sejarah Majapahit terbangun di atas situs-situs semacam ini pada awalnya dulu. Meskipun pada saat ini situs tersebut telah berganti rupa menjadi gedung besar semacam ini, yang kita namakan Pendopo Agung. Tentu saja Pendopo Agung sebagai bangunan baru zaman modern ini bisa kita gunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari pertunjukan yang sifatnya internasional maupun nasional maupun kedaerahan, hingga fungsi-fungsi lain yang dapat kita manfaatkan. Di Pendopo Agung ini, pada bagian belakang sana, terdapat nanti beberapa peninggalan yang dipercaya masyarakat berdasarkan kitab Pararaton, peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Meski bangunan Pendopo Agung ini terbilang bangunan baru dalam tanda petik, dalam artian dia berdiri di atas situs yang lama, yang tadinya tidak ada apa-apa melainkan bekas situs Kerajaan Majapahit, akan tetapi pembangunan gedung Pendopo Agung ini tetap bernilai positif. Ada banyak item-item, entitas-entitas dari zaman Majapahit yang ikut dilestarikan di gedung ini. Di antaranya kita masih bisa melihat beberapa umpak, ada 16 umpak yang berasal dari zaman Majapahit. Juga beberapa tempat lainnya di belakang sana nanti bisa kita lihat tetap dilestarikan tanpa ternoda apa-apa. Juga dapat kita lihat sana, di luar pagar sana masih ada beberapa umpak Majapahit yang masih tetap menunjukkan keasliannya dari zaman kira-kira 700 tahun yang lampau. Keberadaan Pendopo Agung ini seolah-olah menjadi penjaga bahwa situs ini adalah situs yang sangat penting, tidak boleh diganggu oleh siapapun, karena memang merupakan satu tempat bersejarah. Sobat Budaya, di belakang saya ada satu tulisan. Tulisan ini memuat isi Sumpah Palapa Gajah Mada. Sumpah Gajah Mada yang disebut dengan Sumpah Palapa yang diucapkan pada tahun 1333-an, dan di situ Gajah Mada mengatakan akan berpuasa, seandainya akan berpuasa selama dia menaklukkan Indonesia, Kepulauan Nusantara. Dia akan berhenti berpuasa apabila Kepulauan Nusantara telah bersatu. Banyak pihak meyakini bahwa di gedung inilah, di situs yang dimana gedung ini berdirilah,
Gajah Mada dahulu kala pernah mengucapkan sumpah tersebut. Sebagaimana kita ketahui, sumpah palapa tersebut terdapat dalam kitab Pararaton. Dan memang bagai yang bersambut, masyarakat pun meyakini bahwa tempat ini adalah tempat di mana Gajah Mada pernah mengucapkan sumpah palapa tersebut. Dan tempat ini pun ratusan tahun yang lampau diyakini oleh penduduk bahwa tempat ini adalah tempat bertuah, tempat yang begitu membawa berkah bagi semua pihak, sehingga tak urung masyarakat sejak ratusan tahun hingga puluhan tahun yang lalu memakamkan keluarganya di tempat ini. Dahulu kala sebelum gedung ini dibangun, pendopo ini dibangun, begitu banyak makam-makam bertebaran sekitar sini. Kini makam-makam tersebut telah tiada, berganti dengan pendopo agung dengan halamannya yang luas. Lengkap di sana kita dapat melihat juga patung Raden Wijaya serta Mahapati Gajah Mada, patungnya ada di sebelah sana, yang tentu saja dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya keberadaan pendopo agung semacam ini adalah keberadaan pendopo agung ini turut memelihara kelestarian kenangan akan jayanya Kerajaan Majapahit. Sobat budaya, kalau tadi di depan sana orang-orang masih mempercayai bahwa Gajah Mada pernah mengucapkan sumpah palapa di sana, di tempat yang sekarang sedang berdiri gedung pendopo agung, maka pada bagian belakang gedung pendopo agung terdapat satu tempat yang meskipun tidak banyak bernilai sejarah, tetapi di sini ada satu benda yang sampai sekarang masih tetap dipandang orang sebagai sesuatu yang penting, yaitu sebuah batu andesit, sebatang batu andesit yang tertancap ke dalam tanah dalam keadaan miring. Batu andesit ini banyak yang percaya bahwa ini adalah semacam tempat menambatkan gajah, mengikatkan tali gajah tunggangan Ratu Majapahit agar gajahnya tidak lepas kemana-mana. Dan patok gajah ini lebih enak, seringkali orang mengatakannya patok gajah atau tempat menambatkan gajah ini hingga sekarang masih tetap tidak mampu dicabut oleh siapapun. Penemuan patok gajah ini baru saja sekitar tahun 1927. Ketika di daerah sini diadakan ekskavasi dan batu ini tampak keluar dari tanah yang sudah digali-gali tadi. Itulah asal muasal tempat ini. Bagaimana fungsi tempat ini dulu pada zaman Majapahit? Sungguh sahabat budaya, tak ada satupun literatur yang pernah membahasnya. Sehingga sebenarnya keadaan Majapahit yang terhubung dengan tempat ini, dengan situs ini, hingga sekarang masih banyak menjadi pertanyaan. Pertanyaan begitu banyak, jawabannya tidak sebanyak itu. Namun demikian, kita tetap akan mengatakan bahwa situs tempat berdirinya pendopo agung ini merupakan suatu situs yang penting, yang tetap akan menjadi rujukan, yang tetap akan menjadi tujuan kita dikala kita membahas tentang Kerajaan Majapahit. Sesungguhnya lah, Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang begitu jaya, meninggalkan banyak bekas, banyak peninggalan, termasuk umpak-umpak yang di depan tadi yang masih perlu kita teliti secara lebih lanjut dan lebih mendalam. Majapahit adalah sebuah kerajaan besar di masa lampau, dan dengan mempelajari Majapahit kita pun tahu bahwa kita, bangsa kita kini adalah sebuah bangsa yang besar sejak ratusan tahun yang lampau. Sobat budaya, mari kita lestarikan sejarah bersama-sama, peninggalan sejarah bersama-sama kita lestarikan. Demikian juga artefak-artefaknya. Terima kasih.